Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ulfia dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Apa pengertian dari pasar oligopoli? Pasar oligopoli itu adalah pasar yang terdiri dari hanya beberapa produsen saja. Pelakuan pasar oligopoli tergantung oleh banyaknya produsen yang ada dalam pasar tersebut. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah: yang pertama, menghasilkan barang standar maupun berbeda corak. Yang kedua, kekuatan menentukan harga tidak stabil. Yang ketiga, pada umumnya pasar jenis ini perlu melakukan promosi secara iklan. Penentuan harga dan produksi tanpa kesepakatan. Di dalam melihat pemaksimuman keuntungan, suatu perusahaan akan diperhatikan bagaimana tujuan itu akan dicapai apabila perusahaan tidak membuat kesepakatan. Setiap perusahaan dalam pasar, sebagai akibat dari jumlahnya yang sangat sedikit, sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti apabila suatu perusahaan menurunkan harga makan, akan berakibat kepada perusahaan lain yang akan menurunkan harga dan juga membuat kualitas produk mereka lebih baik daripada perusahaan yang menurunkan harga pertama kali. Kurva permintaan terpatah. Reaksi perusahaan lain apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harga barangnya akan terlihat di kurva bagian bawah ini. Yang pertama, kurva permintaan dalam oligopoli. Di kurva tersebut ada kurva D1. D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan yang pertama melakukan perubahan harga. Sedangkan kurva D2 adalah permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila perubahan harga yang dilakukannya akan diikuti oleh langkah yang sama oleh perusahaan lain. Seperti dimisalkan pada permulaannya, harga yang berlaku di pasar adalah P0. Maka jumlah permintaan yang ditunjukkan oleh titik E, yaitu jumlahnya adalah sebanyak Q0. Yang kedua adalah kurva MR dalam oligopoli. Kurva MR1 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah D1, dan kurva MR2 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1, D2. Maka kurva hasil penjualan marginal adalah kurva MR1 yang ditebalkan dari atas sehingga ke titik A1 dan kurva MR2 yang ditebalkan dari titik A2 ke bawah. Selanjutnya adalah pemaksimuman keuntungan perusahaan. Dalam pasar oligopoli, di mana perusahaan tidak melakukan persepakatan di antara mereka, maka tingkat harga bersifat rigid, yaitu sukar mengalami perubahan. Berikut adalah kurva keseimbangan perusahaan dalam oligopoli. Dapat disimpulkan bahwa kurva ini selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC1. Keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan di atas tidak akan mengalami perubahan. Selanjutnya, bentuk-bentuk hambatan. Apa saja bentuk-bentuk hambatan itu? Yang pertama, bentuk-bentuk hambatan yaitu skala ekonomi. Apabila suatu perusahaan oligopoli dapat menikmati skala ekonomi sehingga tingkat produksi yang sangat besar. Yang kedua, biaya produksi yang berbeda. Perusahaan baru memiliki biaya produksi yang lebih tinggi daripada perusahaan lama. Yang ketiga,
keistimewaan hasil produksi, yaitu produk perusahaan lama akan lebih berpengaruh daripada produk baru. Yang selanjutnya, penilaian ke atas pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi diakibatkan persaingan antara perusahaan. Dan yang terakhir, keuntungan perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.